Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin nih ke kalian apa-apa aja sih material simbolis yang ada di Jakarta. Tapi sebelum itu aku bakal kenalin dulu nih semua kru yang bertugas dalam video kali ini. Yang pertama itu ada Timothy, Nadiatul, Zufar, David, Senta, dan juga Gabriel. Tapi sebelum itu, pengertian material simbolis itu apa sih? Nah, material simbolis merupakan simbol-simbol yang terbentuk melalui monumen-monumen, bangunan-bangunan, serta juga patung. Terus contohnya apa aja sih? Oke, dengerin jelasan berikutnya ya. Oke, yang pertama itu ada monumen nasional atau yang biasa kita singkat dengan kata Monas. Monas ini merupakan salah satu ikon kota Jakarta yang terletak di pusat kota Jakarta itu sendiri, yang menjadi salah satu destinasi wisata dan pusat pendidikan wisatawan lokal maupun mancanegara gitu. Nah, kapan sih dibikinnya Monas ini? Nah, Monas ini itu dibangun pada tahun 1959 dan diresmikan itu pada tahun 1961. Sehingga Monas ini merupakan monumen yang peringatan serta perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Bukan hanya nilai sejarah yang bisa dijadikan daya tarik wisata, tapi mulai dari arsitek serta kegunaan fungsi taman kota yang dijadikan sebagai daya tarik wisata. Nah, selanjutnya itu ada Kota Tua Jakarta. Nah, Kota Tua Jakarta yang juga dikenal dengan sebuah Batavia lama adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta dengan memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, Kota Tua Jakarta juga dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 nih oleh pelayar Eropa, yang mana mereka menganggap Jakarta Lama itu sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Selain itu juga bukan hanya sebagai pusat perdagangan, di Kota Tua sekarang ini juga terdapat monumen-monumen dan bangunan-bangunan yang menyimpan berbagai sejarah di Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal ini mungkin nggak asing lagi ya kita dengar, karena yang kita tahu Masjid Istiqlal ini menjadi salah satu bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai ungkap dan wujud syukur bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat rahmat Allah yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan setelah cengkraman penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Nah, karena itu masjid ini dinamakan Istiqlal karena artinya merdeka. Nah, bangunan-bangunan di Indonesia ini sebelum masa penjajahan cukup mengagumkan. Oleh karenanya, Masjid Istiqlal ini dijadikan sebagai simbol tempat beribadah, berdoa bagi umat beragama Islam. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita analisis menggunakan konsep material simbolis, yang mana simbol-simbol yang terbentuk melalui monumen-monumen, bangunan-bangunan yang memiliki sejarah dan kegunaannya masing-masing, seperti sebagai tempat wisata dan juga tempat beribadah. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan sehat selalu ya. Enjoy your video. Goodbye.